Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Nasari, NIM 2031-21030, kelas PPA 1A. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tarekat-tarekat yang ada di Indonesia. Pengertian tarekat. Secara etimologi, kata tarekat adalah berasal dari bahasa Arab tarikah, yang bentuk jamaknya menjadi turuk atau taraik, yang berarti jalan atau metode atau aliran mazhab. Secara terminologi, tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan tujuan untuk sampai wusul kepadanya. Sedangkan menurut istilah tasawuf, tarekat berarti perjalanan seorang salik atau pengikat tarekat menuju Tuhan dengan cara menyucikan diri, atau perjalanan yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mendekatkan diri sedekat mungkin dengan Tuhan. Sejarah tarekat. Pada awalnya, tarekat itu merupakan bentuk praktek ibadah yang diajarkan secara khusus kepada orang tertentu. Pada abad pertama Hijriah, mulai ada perbincangan tentang teologi. Dilanjutkan mulai ada formulasi syariah. Abad kedua Hijriah mulai muncul tasawuf. Tasawuf terus berkembang dan meluas dan mulai terkena pengaruh luar. Pengaruh luar tersebut yaitu filsafat. Sejarah perkembangan tarekat menjadi pengawal moral banyak orang yang salah paham tentang tarekat, sehingga mereka tidak mau mengikutinya. Namun, mereka yang sudah mengikuti tarekat pun umumnya belum memahami bagaimana sebenarnya pengertian tarekat, awal mula dan sejarahnya, macam-macamnya serta manfaatnya. Asal-usul tarekat sufi dapat dirunut pada abad ke-3 dan 4 Hijriah atau abad ke-9 dan 10 Masehi. Pada waktu itu, tasawuf telah berkembang pesat di negeri-negeri seperti Arab, Persia, Afghanistan, dan Asia Tengah. Beberapa sufi terkemuka memiliki banyak sekali murid dan pengikut. Pada masa itu, ilmu tasawuf sering pula disamakan dengan ilmu tarekat atau teori tentang maham atau peringkat kerohanian, dan hal jamaknya ahwal, keadaan rohani. Munculnya tarekat membuat tasawuf berbeda dari gerakan zuhud yang merupakan cikal bakal tasawuf. Macam-macam tarekat di Indonesia. Tarekat di Indonesia banyak sekali, tetapi saya di sini cuma menjelaskan 8 tarekat saja. 1. Tarekat Naksabandiyah. Pendiri tarekat Naksabandiyah ialah Muhammad bin Baharudin al-Khuwaisi al-Bukhari pada tahun 717-791 Hijriah. Ulama sufi yang lahir di desa Hinduan kemudian terkenal dengan arifan. Pendiri tarekat Naksabandiyah ini juga dikenal dengan nama Naksabandi yang berarti lukisan, karena ia ahli dalam memberikan gambaran kehidupan yang gaib-gaib. Tarekat Naksabandiyah banyak tersebar di Sumatera Barat, tepatnya di Minangkabau. Tarekat Naksabandiyah mengajarkan zikir-zikir yang sangat sederhana, namun lebih mengutamakan zikir dalam hati daripada zikir dengan lisan. Pokok-pokok ajaran tarekat Naksabandiyah yaitu berperang teguh dengan akidah ahli sunnah, meninggalkan ruqsyah, memilih hukum yang azimah, senantiasa dalam murasabah, tetap berhadapan dengan Tuhan, senantiasa berpaling dari kemegahan dunia, menghasilkan makalah hudur atau kemampuan menghadirkan Tuhan dalam hati, menyidiri di tengah-tengah ramai serta menghiasi diri dengan hal-hal yang memberikan faedah, berpakaian dengan pakaian orang mukmin biasa, zikir tanpa suara, mengatur nafas tanpa lalai dari Allah, dan berahlak dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. 2. Tarekat Hadariyah. Pendiri tarekat Hadariyah adalah Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang ulama yang zahid, pengikut mazhab Hambali. Tarekat Hadariyah tersebar di dunia timur, Tiongkok sampai ke Pulau Jawa dan Sumatera. Pengembangan dan penyebaran tarekat ini didukung oleh anak-anaknya antara lain Ibrahim dan Abdul Salam. Tarekat Hadariyah berpengaruh luas di dunia timur. Pengaruh pendirinya ini sangat banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manazib.
Tujuan dari bacaan manasib adalah untuk mendapatkan berkah, karena Abdul Qadir Jailani terkenal dengan keramatnya. Dasar pokok ajaran tarekat Qadariyah yaitu tinggi cita-cita, menjaga kehormatan, baik pelayanan, kuat dirian, membesarkan nikmat Tuhan. 3. Tarekat Saziliyah. Pendiri Tarekat Saziliyah adalah Abdul Hasan Ali Asyazili, seorang ulama dan sufi besar. Menurut silsilahnya, ia masih keturunan Hasan, putra Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah SAW. Ia dilahirkan pada tahun 573 Hijriah di suatu desa kecil di kawasan Maghribi. Ali Sazili terkenal sangat saleh dan alim. Tutur katanya enak didengar dan mengandung kedalaman makna. Tarekat Saziliyah berkembang pesat di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pokok ajaran Tarekat Saziliyah yaitu bertakwa kepada Allah di tempat sunyi dan ramai, mengikuti sunnah dalam segala perbuatan dan perkataan, berpaling hati dari makhluk waktu berhadapan dan membelakang, ridho dengan pemberian Allah sedikit atau banyak, dan kembali kepada Allah baik senang maupun sedih. 4. Tarekat Rifaiyah. Pendiri Tarekat Rifaiyah adalah Abdul Abbas Ahmad bin Ali Ar-Rifai. Ia lahir di Hasrah Hasan, dekat Basrah pada tahun 500 Hijriah atau 1106 Masehi. Sedangkan sumber lain mengatakan ia lahir pada tahun 512 Hijriah atau 1118 Masehi. Tarekat Rifaiyah banyak tersebar di daerah Aceh, Jawa, Sumatera Barat, Sulawesi, dan daerah lainnya. Ciri khas Tarekat Rifaiyah ini adalah pelaksanaan zikirnya yang dilakukan bersama-sama diiringi oleh suara gendang yang bertalu-talu. Zikir tersebut dilakukannya sampai mencapai suatu keadaan di mana mereka dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan, antara lain berguling-guling dalam bara api, namun tidak terbakar sedikitpun dan tidak mempan oleh senjata tajam. 5. Tarekat Halawatiyah. Tarekat Halawatiyah ialah suatu cabang dari Tarekat Suhrawadiyah yang didirikan di Madad oleh Abdul Qadir Suhrawardi dan Umar Suhrawardi, yang tiap kali menamakan dirinya golongan Siddiqiyah, karena mereka menganggap dirinya berasal dari keturunan Khalifah Abu Bakar. Tarekat Halawatiyah berkembang di Indonesia, awalnya tersebar di Banten. Bidang usahanya yang terbesar terdapat di Afghanistan dan India. Memang keluarga Suhrawardi ini termasuk keluarga sufi yang ternama. Abdul Futur Suhrawardi terkenal dengan nama Syekh Mahdul atau seorang tokoh sufi yang oleh kawan-kawannya diberi gelar ulama. Dilahirkan di Zinzan, dekat Irak pada tahun 549 Hijriah. 6. Tarekat Khalidiyah. Disebutkan dalam sejarah bahwa tarekat ini didirikan oleh Bahuddin 1334 Masehi. Dalam waktu itu ada suatu cabang Naksabaniyah di Turki yang berdiri dalam abad ke-19 bernama Khalidiyah. Menurut sebuah kitab dari Bahar Mawi Umar dikatakan bahwa pokok-pokok tarekat Khalidiyah, Diyah, Majiyah diletakkan oleh Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Zalidi yang lama bertempat tinggal di Mekah. Kitab ini berisi silsilah dan beberapa pengertian yang digunakan dalam tarekat ini. Setengahnya tertulis dalam bentuk sajak dan setengahnya tertulis dalam bentuk biasa. Dalam silsilah dapat dibaca bahwa tasawul tarekat ini dimulai dengan Diyauddin Khalid. 7. Tarekat Samaniyah. Nama tarekat ini diambil daripada nama seorang guru tasawuf yang masyhur, disebut Muhammad Saman, seorang guru tarekat yang ternama di Madinah. Pengajarannya banyak dikunjungi orang-orang Indonesia, diantaranya berasal dari Aceh. Dan oleh karena itu, tarekatnya itu banyak tersiar di Aceh. Bisa disebut Tarekat Samaniyah. Ia meninggal di Madinah pada tahun 1720 Masehi.
8. Tarekat Tijaniyah. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ialah tarekat Tijaniyah. Dalam beberapa tahun, tarekat ini masuk ke Indonesia tidak diketahui orang-orang secara pasti. Tetapi sejak tahun 1928 mulai terdengar adanya gerakan ini di Cirebon. Seorang Arab yang tinggal di Tasikmalaya bernama Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Azhari berasal dari Madinah menulis sebuah kitab yang berjudul Kitab Munayatul Murid Tasikmalaya 1998 Masehi. Berisi beberapa petunjuk mengenai hakikat ini, dan kitab itu tersebar luas di Cirebon khususnya dan di Jawa Barat umumnya. Pendirinya seorang ulama. Salah satu tarekat yang terdapat di Indonesia di samping tarekat-tarekat yang lain ia dari Argaria. Bernama Abdul Abbas bin Muhammad bin Mukhtar At-Tijani, lahir di Ain Mahdi pada tahun 1150 Hijriah atau 1737 sampai 1738 Masehi. Cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.